Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia juz 67, Pak. Al-Mulk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Tasyik Ngaji, semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu video yang mana video ini berisi kesaksian seorang murtadin. Katanya dulunya dia seorang muslim, bahkan bukan hanya itu saja sahabat, dia dulunya mengaku sebagai imam masjid, bahkan dia sebagai guru ngaji, bahkan dia hafal Al-Quran sahabat. Akan tetapi ketika dites baca Al-Quran, dia keliru dalam membacanya sahabat. Maka silahkan simak videonya. Kita akan komentari nanti sahabat. Kita akan luruskan sahabat. Jadi awal mula kalau mau cerita soal kesaksian saya ini dilahirkan dari keluarga muslim, ya, dari keluarga muslim yang ladikal. Saya adalah putra ketiga dari Bapak Ahmad Yani dan ibu saya Suyanti. Jadi nama orang tua saya Ahmad Yani dan ibu saya Suyanti. Saya dibesarkan, ya, saya dibesarkan, dididik dengan agama yang sangat, sangat keras yang mendidik saya, yaitu agama Islam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya itu waktu masih kecil, orang tua saya itu memang didik saya habis-habisan. Nah, seiring berjalannya waktu. Nah sahabat, kita sudah dengarkan kesaksiannya bahwasanya si bapak ini dididik dengan keras, dididik habis-habisan oleh orang tuanya sahabat. Nah, kita tidak tahu bagaimana cara mendidiknya dengan habis-habisan itu. Mungkin kalau hemat saya, ketika dia dididik itu mungkin kalau hemat saya seperti hafalkan Al-Quran, hafalkan hadis, hafalkan bacaan sholat, hafalkan dan pahami asbabul nuzul, asbabul wurud dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, walau alam kita tidak mengetahui. Tapi ya intinya si bapak ini katanya dulunya dididik dengan sangat keras dan habis-habisan oleh orang tuanya. Kita lanjutkan lagi sahabat. Jalannya waktu saya menginjak SMP, orang tua saya pindahkan saya untuk bersekolah di Jawa, tepatnya di Blitar, di desa Sumberjo, saudara ya. Nah, ketika saya sampai di situ ada masjid besar di rumahnya nenek saya. Dan masjid besar ini kosong dan saya menjadi penginjil Islam. Saya jadi tukang dakwah. Ya, saya buka, saya bersihin masjid yang sudah kotor, terus kemudian saya kumpulin orang-orang Islam waktu itu bulan Ramadan, ya. Nah sahabat, kita sudah dengarkan kesaksiannya bahwasanya ketika menginjak umur SMP, si bapak ini disekolahkan di daerah Jawa katanya. Lalu kemudian si bapak ini menemukan satu masjid yang mana masjid itu dekat rumah neneknya dan masjid itu besar. Tapi anehnya masjid itu kotor dan kosong. Di sini tidak masuk akal. Kenapa demikian? Karena pertama, masjid itu masjid besar. Lalu kemudian masjid itu masjid kotor, tidak ada yang mengisi alias kosong. Tentunya ketika ada masjid besar atau ada masjid di sana, itu berangkat dari kesadaran masyarakat ingin membangun masjid. Jadi tidak mungkin kalau misalkan sekarang masyarakat membangun masjid, lalu kemudian masjid itu ditinggalkan. Berarti kesadaran masyarakat itu dipertanyakan kalau misalkan seperti itu. Tadi dikatakan dia itu mengumpulkan masyarakat ketika bulan Ramadan. Padahal setiap masjid itu ketika bulan Ramadan itu biasanya suka rame, suka banyak pengajian-pengajian. Bahkan kan Ramadan itu merupakan syahrul Quran, banyak yang taraweh dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang
dekat dengan masjid. Seperti itu sahabat. Jadi ini hal yang menjadi tidak masuk akal. Kalau misalkan ada masjid, lalu kemudian masjid itu besar dan kotor, tidak ada yang mengisi alias kosong sahabat. Nah, bahkan tadi dikatakan itu bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, dan masjid pun juga akan semakin ramai ketika menginjak di bulan suci Ramadan. Nah itu sahabat, ini merupakan suatu kejanggalan gitu. Kita akan lanjutkan lagi. Jadi saya pernah menjadi guru ngaji sekaligus imam di masjid itu. Saya pernah menjadi imam di masjid itu ketika saya masih berumur kira-kira berumur 11 tahun. Nah sahabat, barusan kita sudah dengarkan bahwasanya si bapak ini pernah menjadi guru ngaji, lalu kemudian menjadi imam juga ketika umurnya 11 tahun sahabat. Kalau misalkan 11 tahun kira-kira itu SD kelas 6 atau SMP lah kelas 1 sahabat. Dia sudah menjadi imam masjid dan guru ngaji. Tapi kita akan dengarkan sahabat cara baca Al-Qur'annya seperti apa. Silakan kita simak. Dia juz 67 Pak. Al-Mulk ya. Barusan sahabat, dia mungkin salah ucap ya, bahwasanya surat Al-Mulk itu dia katakan adalah juz ke-67. Padahal surat Al-Mulk itu adalah surat yang ke-67 dan juz yang ke-29. Rupanya si bapak ini mungkin keliru ya. Harusnya mengatakan bahwa itu surat Al-Mulk itu juz 29 dan surat Al-Mulk itu adalah surat yang ke-67. Kita lanjutkan lagi sahabat. Katanya dia sebagai imam masjid dan guru ngaji sahabat. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sahabat, yang pertama, ketika dia melafalkan ayat suci Al-Quran, ketika membacakan Bismillahirrahmanirrahim, kesalahan pertama itu ketika dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang seharusnya dibaca Rahman pakai H, ini dibaca Kho, Rahmanirrahim. Nah itu keliru sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua sahabat, ketika dia mengucapkan kata atau kalimat tabaraka, itu baknya tidak dipanjangkan, akan tetapi tabaraka. Padahal ba di sana hukumnya martobi'i, 2 harokat sahabat. Tabarakallazi, tabarakallazi. Nah, katanya beliau ini sebagai imam. Kalau imam kan minimal tajwidnya itu harus diperhatikan, panjang pondoknya harus diperhatikan, karena tidak sembarangan ketika ada seorang imam mengimami sholat sahabat. Bahkan kalau misalkan ada imam yang bacaannya itu keliru, maka imam itu harus diganti dengan orang yang paham bacaan Al-Quran, lebih khususnya dalam tajwid, panjang pendek dan lain sebagainya sahabat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga sahabat, ketika melafalkan ala kulli, lamnya tadi sebab ini tidak ditasdid sahabat. Padahal lam itu memakai tasdid, harus ada nabr, harus ada penekanan. Ala kulli syai'in. Nah, yang selanjutnya di kata syai'in. Nah, seharusnya itu merupakan ikhfa. Nun mati menghadapi qaf, maka cara bacanya syai'in qadir. Karena ing di sana itu merupakan ikhfa, dan ikhfanya adalah ikhfa ab'ad. Seakan-akan kita mengucapkan dengan kata eng, syai'in qadir. Seperti itu. Selanjutnya di kata wal hayata, itu yang sebetulnya harus dipanjangkan karena itu mantobi'i. Nah, si bapak ini dipendekkan sahabat. Wal hayata. Seharusnya seperti itu, akan tetapi tadi si bapak ini mengatakan wal hayata. Selanjutnya di kata liyabluwakum. Ba di sana hukumnya adalah qalqalah. Jadi harus dipantulkan. Nah, tadi si bapak ini membacanya liyabluwakum. Seperti itu sahabat. Nah, itu sudah menyalahi kaidah tajwid dalam
Al-Quranul Karim. Yang selanjutnya sahabat, ketika membaca kalimat ahsanu amala, nah si bapak ini nuknya dipanjangkan, harusnya ahsanu amala. Nah pertanyaannya, bagaimana si bapak ini dikatakan dulunya seorang imam bahkan sebagai pengajar Al-Quran kalau misalkan bacanya seperti ini, padahal itu tidak dihafal sahabat, akan tetapi dibaca, melihat Al-Quran secara langsung. Wallahu alam, apakah membacanya hanya membaca Latinnya atau bahasa Arabnya kita tidak tahu, akan tetapi ada kekeliruan-kekeliruan yang memang harus kita luruskan sahabat. Nah, untuk selanjutnya sahabat, kita akan mendengarkan bacaan surah Al-Mulk. Ini untuk perbandingan saja sahabat ketika membaca Al-Quranul Karim. Silakan kita dengarkan sahabat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Nah sahabat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga menambah keimanan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa agama yang benar di hadapan Allah itu adalah agama Islam sahabat. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam sahabat. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia ini yang sebentar ini salah melangkah karena kita tidak tahu ajaran yang sesungguhnya sahabat. Maka pelajari Al-Quranul Karim, pelajari hadis Nabi SAW, karena kata Nabi itu adalah jalan keselamatan. Karena kata Nabi, ketika kita memegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, lan tadillu abada, kita tidak akan tersesat selama-lamanya sahabat. Kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi kita harus semakin giat dalam belajar Al-Quranul Karim, lalu kemudian mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Sekian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.